Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Harap ke page pajuh pade, harap ke jantung jitok hate. Hadih Maja Aceh ini bermakna berharap perlindungan kepada pemimpin, namun pemimpin tersebut justru memakan dan merusak atau memakan padi dari yang seharusnya dilindungi. Dan seakan mulai relevan dengan dinamika yang kini mengemuka di gedung DPRA Banda Aceh. Lihat saja, satu persatu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mulai bersuara lantang. Mereka tak lagi sekedar bisik-bisik di lorong ruang sidang, tetapi menyampaikan kritik terbuka dalam forum resmi paripurna. Fenomena ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan kepemimpinan Ketua DPRA Zulfadli yang dikenal dengan sapaan Abang Samalanga? Pimpinan dan kawan-kawan yang lain, sebagai anggota DPRA, saya merasa hak saya itu ada yang dipincangkan. Tugas pokok dari DPRA itu adalah pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Hari ini saya tidak tahu nih kawan-kawan yang lain merasa diam itu apakah sama dengan saya tidak tahu. Tapi saya merasa pengawasan saya di pemerintahan Aceh ini tumpul. SKPK yang ada di pemerintah Aceh ini tidak takut lagi kepada anggota DPRA ini. Kenapa? Karena hak kita dalam penganggaran sudah hilang duluan. Ini kawan-kawan DPRA tidak tahu dia ini berapa sebenarnya anggaran pemerintah Aceh, walaupun itu adalah melekat pada kinerja pokok seorang anggota DPR. Tapi saya lihat kebanyakan anggota dewan yang lain pada diam semuanya. Saya tidak paham bagaimana saya menyikapinya. Ada enggak yang lebih urgen lagi selain kesehatan masyarakat ini? Saya mengajak Pak Gubernur yang mewakili seluruh anggota DPRA, ayo kita jalan-jalan ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Kita lihat bagaimana keluhan masyarakat yang berobat di sana. Sesak sekali. Kenapa? Karena rumah sakit regional kita belum selesai. Sebelum evaluasi, tersedia anggaran untuk rumah sakit regional kita sekitar 100 sampai dengan 200 miliar. Setelah dievaluasi, rumah sakit Melabuh yang kita targetkan akan kita fungsionalkan tahun ini anggarannya cuma 1 miliar setelah evaluasi. Di mana keberpihakan pemerintah Aceh kepada masyarakat hari ini. Dan kawan-kawan juga tidak tahu tentang penganggaran ini, walaupun itu melekat pada hak anggota DPRA. Tapi ayolah kawan-kawan, jangan kenapa cuma kita diam saja? Saya sedih, apakah penganggaran ini sudah berpihak menurut kita kepada masyarakat? Tapi kita diam saja. Diamnya anggota DPRA itu adalah pengkhianatan kepada masyarakat Aceh. Sekian pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak saja. Sorotan pertama datang dari Rijaluddin, anggota DPRA dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun 2026, ia secara terbuka mengkritik belum diserahkannya rancangan kerja pemerintah Aceh atau RKPA kepada legislatif. Menurutnya, hak dan fungsi pengawasan DPRA telah dipincangkan. Padahal dalam lembaga legislatif, DPRA memiliki 3 fungsi utama, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, Rijaluddin menilai fungsi tersebut tidak lagi berjalan optimal. Bahkan, ia menyebut sejumlah satuan kerja perangkat Aceh atau SKPA tidak lagi segan kepada Dewan karena kewenangan penganggaran terasa hilang. Kritik tajamnya terutama menyasar anggaran kesehatan, khususnya pembiayaan BPJS. Awalnya dialokasikan sekitar 200 miliar. Lalu, setelah evaluasi Kemendagri, dipangkas menjadi sekitar 100 miliar. Angka yang dinilai hanya cukup untuk 2 bulan pelayanan. Kenapa BPJS yang sudah dikurangi di awal lalu sekarang dikurangi lagi? Apakah pemerintah Aceh tidak berpihak kepada kesehatan masyarakat? Ujarnya. Ia juga menyoroti anjloknya anggaran pembangunan rumah sakit regional termasuk rumah sakit di Melabuh, yang dari ratusan miliar rupiah menjadi hanya 1 miliar pasca evaluasi. Pernyataan penutupnya lebih keras lagi. Diamnya anggota DPRA adalah pengkhianatan terhadap masyarakat Aceh. Pernyataan ini secara tidak langsung mencerminkan lemahnya kepemimpinan internal DPRA. Maklum, jika fungsi pengawasan tidak berjalan, bukankah tanggung jawab koordinasi dan konsolidasi ada di tangan pimpinan lembaga tersebut?
Kritik berikutnya datang dari Nora Idanita, anggota DPRA dari fraksi Demokrat. Ia mengangkat kondisi memprihatinkan korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Menurutnya, hingga kini masih banyak warga yang belum dapat kembali ke rumah. Bahkan mereka ada yang tinggal di tenda pengungsian dan tidur di area kuburan karena tidak memiliki biaya memperbaiki rumah. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini masyarakat Aceh Tamiang demo besar-besaran dan hampir chaos. Ya. Karena apa? Kita sudah sampaikan berulang kali. Kita berharap pemerintah pusat dan pemerintah Aceh ini sedikit perhatiannya untuk masyarakat terdampak. Bukan hanya di Aceh Tamiang, tetapi di wilayah-wilayah lain di Provinsi Aceh yang memang hari ini sangat memprihatinkan. Di Aceh Tamiang sendiri saya contohkan masih banyak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan malah tidurnya ada yang di kuburan-kuburan Cina. Itu sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak bisa pulang ke rumah, ini kalau Huntara masih belum cukup kalau saya lihat. Kemudian mereka belum bisa pulang ke rumah karena tidak punya uang untuk membersihkan rumah mereka. Sementara ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Makanya saya berulang kali menyampaikan berharap sekali kepada pimpinan kebijakannya untuk APBA 2026 ini berpihak kepada masyarakat terdampak bencana. Sampai detik ini masyarakat korban bencana di Aceh Tamiang belum menerima apa yang dijanjikan. Ganti perabotan, ganti ekonomi segala macam, seperak pun belum mereka dapatkan. Makanya kemarin kita udah ada angin segar dengan cash forward, tapi hari ini saya nggak tahu kemana angin segar itu. Saya ingin membuka pikiran pimpinan dan kawan-kawan semua. Korban ini adalah korban masyarakat rakyat Aceh. Kita sebagai DPR Aceh perwakilan harus lebih membuka mata dan membuka diri. Bukan hanya menciptakan proyek-proyek, tetapi ada bantuan langsung kepada masyarakat. Itu saja harapan saya dan ini harapan masyarakat semua yang terdampak bencana. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebabnya menjadi pemantik kekecewaan masyarakat sehingga menggelar demonstrasi besar-besaran akibat lambannya penanganan pasca bencana. Jika bantuan seperti penggantian perabot dan pemulihan ekonomi belum terrealisasi, Nora mendesak agar APBA 2026 benar-benar berpihak pada korban bencana, bukan sekedar proyek-proyek rutin yang minim dampak langsung. Kritik ini kembali memperlihatkan kegamangan arah kebijakan dan lemahnya daya dorong politik DPRA sebagai institusi. Sebab, jika pemimpin kuat dan responsif, seharusnya isu-isu kemanusiaan menjadi agenda kolektif lembaga, bukan sekedar suara individu. Sorotan paling simbolik juga datang dari Nazarudin alias Tengku Agam dari Partai Aceh. Secara tegas, ia menolak rencana pembangunan anggaran 50 miliar untuk rehabilitasi rumah anggota Dewan periode 2024 hingga 2029. Baginya, di tengah rakyat yang masih ngos-ngosan pasca bencana, penggunaan anggaran untuk kenyamanan pribadi wakil rakyat adalah tidak bermoral. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk korban banjir. Sikap ini kontras dengan polemik yang sudah lebih dulu mencuat terkait rehabilitasi rumah dinas ketua DPRA yang telah rampung dikerjakan. Meski Tengku Agam memilih tidak memperpanjang polemik itu, pesan moralnya jelas. Empati harus lebih dulu hadir sebelum kemewahan. Lantas, mengapa mengarah pada krisis kepemimpinan? Jika dirangkai secara runut, benang merah dari seluruh kritik tersebut mengarah pada satu titik. Lemahnya kepemimpinan di tubuh DPRA yang dikomandoi Abang Samalanga. Beberapa indikator antara lain fungsi pengawasan dianggap tumpul. Anggota merasa tidak memiliki akses dan ruang dalam pembahasan anggaran. Isu-isu krusial seperti kesehatan dan bencana tidak menjadi agenda kolektif yang solid. Akibatnya, muncul polemik moral terkait prioritas anggaran internal. Sebagai Ketua DPRA, Zulfadli memegang peran sentral dalam mengkonsolidasikan anggota, memastikan fungsi kelembagaan berjalan, serta menjaga marwah institusi di mata publik. Makanya, ketika satu persatu anggota mulai berbicara lantang, bahkan mengkritik sikap diam kolega sendiri, itu menandakan adanya problem koordinasi dan kepemimpinan internal. DPRA seharusnya menjadi banteng terakhir aspirasi rakyat Aceh. Namun jika di dalamnya terjadi kebuntuan komunikasi, lemahnya arah kebijakan, dan minimnya solidaritas, maka yang dirugikan bukan hanya lembaga, tapi juga rakyat yang diwakilinya. Pertanyaannya kini bukan lagi sekedar ada apa dengan Abang Samalanga, tetapi apakah kepemimpinan DPRA masih mampu menjawab krisis kepercayaan publik?
Jika tidak segera ada konsolidasi dan keberpihakan nyata kepada rakyat, maka kritik yang semula terdengar sebagai suara individu bisa berubah menjadi gelombang besar yang mempertanyakan legitimasi moral kepemimpinan itu sendiri. Tapi sekali lagi, Abang Samalanga bukanlah Hasbi Abdullah, Moharudin, Sulaiman, Dahlan Jamaluddin, dan Saiful Bahri alias Poniaya yang memimpin DPR Aceh dengan relatif teduh, bukan gaduh. Lantas, akankah Hadih Maja Aceh Ba Iraya Bektaten Ampeh, Ba Itarek Bektaten Bube, yang bermakna jangan percayakan amanah kepada orang yang salah karena akan sia-sia. Biarlah Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim ini yang memutuskan. Jadi, sabar saja dan rakyat Aceh tetap menunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi